5 huruf lah. Oh, 5 huruf. Jadi, nama panggilannya. Inisialnya nggak ada, cuma dikasih tahu hurufnya aja. Ganteng Tapi banget. dia masih sekolah? Iya masih. Oh, masih sekolah. Satu sekolahan? Satu sekolah, tapi dia pindah waktu itu. Kalian tuh ketemu di mana sih? Satu sekolah. Lucu nih awalnya nih kenalnya. Aduh, aku cerita dikit ya. Jadi itu mantan aku ini itu kan aku ikut paskib kan. Nah, ketua paskib aku ini sepupunya mantan aku. Nah, jadi tuh mantan aku ini tuh kayak mau deketin aku tapi lewat sepupunya. Dia minta nomor aku dari sepupunya ini. Terus dia chat aku lah. Aku inget banget dia mulai chat aku tuh tanggal 18 September tahun kemarin. Kayaknya dia diajarin kakaknya deh. Karena zaman-zaman aku dulu juga begitu. Oh iya, perantara ya? Perantara Iya. gitu. Kayak nyari perantara gitu, gimana caranya biar gue bisa deketin dia nih. Iya, nah terus habis itu udahlah tuh chat. Ya gimana sih cowok basa-basi ya kalau mau deketin gitu. Tapi aku tuh di situ masih belum kayak yang terlalu gimana sih, kayak ya udahlah, aku kan nganggepnya dia mau temenan sama aku. Padahal hatinya nggak tahu ya gitu lah. Enggak kan kalau misalnya kita itu kayak udah nyidekin ya, kalau zaman aku dulu tuh namanya nyidekin. Nyidekin nih. Nyidekin tuh kayak, ih itu cowok ganteng banget. Oh ternyata dia kayak kepoin kita. Sumpah gue kayak so cantik gitu gak sih? Itu namanya keras. Keras. Iya. Nah terus habis itu udah tuh kita chatan gitu, terus selang kayaknya berapa hari ya? Kayaknya tuh 4 harian kita nggak chatan karena aku matiin topik. Iya. Jadi dia udah nggak ada topik lagi. Terus habis itu aku bikin SW gitu kan, terus sama dia di komen. Nah mulai lagi kita chatan. Nah terus pas aku besokannya tuh di sekolah, pas aku lagi olahraga, bukan olahraga, di apa ya nggak tahu, aku lupa itu lagi jam olahraga atau bukan. Pokoknya pas jam istirahat di sekolah, aku abis dari kantin sama teman-teman aku lewatin lapangan. Nah dia lagi main bola di lapangan sama temennya, dia tendang kena kepala aku sampai aku jatuh. Sinetron banget sih. Iya tapi itu beneran. Sinetron banget asli, sinetron banget. Terus aku jatuh lah, aku lagi pegang minuman, jatuh minumannya, terus dia mau nolongin tapi malu gitu kali ya. Iya, terus. Iya, terus habis itu ya udah aku lari ke kelas nangis. Sakit tahu, ketendang bola masa kenceng. Ketendang bola itu kenceng. Terus dia akhirnya menghampiri kamu? Enggak, dia malu, takut. Tapi posisi udah kenal kan? Udah kenal. Kenapa pasti malu? Ya namanya orang mau PDKT, mau ngegebet kan malu. Jadi, aduh gue bikin salah lagi sama iya, dia. Iya. Dia ngomong kayak gitu, aduh gue mau deketin dia tapi gue malah nyari masalah sama dia gitu. Bener. Terus takut kamu benci atau kamu jadi enggak terus ya udah terus pas pulang sekolah udah deh dia ngechat aku minta maaf. Terus? Ya udah chatan deh. Chatan. Iya. Jadi terus, ya jadiannya udah. kapan? Jadiannya itu pas Jadiannya jadi kita mulai awal kontekan tuh 18 September, jadiannya tuh tanggal 25 November. Tapi dia nembak akunya tuh kalau nggak salah tanggal 10 Oktober deh. tapi enggak langsung diterima. Enggak, kan di kita mahal ya, Cin. Kita harus tahu dulu sifat Iya. cowok, kita harus Tapi tahu dulu. pas dia ngedeketin kamu itu kamu udah suka belum sih? Belum lah awal-awal. Awal-awal belum. Nah, aku inget nih first date aku tanggal 1 Oktober. Jadi aku pas nonton. Benih-benih cinta itu hadir. Itu dari situ. Ini kayak pas nonton. Pas first date ya Allah dia kayak ganteng banget. Nggak tahu aku masih belum bisa lupain. Stylenya hitam-hitam gitu loh. Enggak, aku jadi pengen tahu nih. Di situ benih-benih cinta hadir pas first date nonton. Apakah yang terjadi di ruang bioskop itu? Aduh, ini apa nih konteksnya benih-benih nih? cinta itu hadir. Kan kita kan di situ nonton horor ya. Nonton apa ya? Aku lupa. Jadi kayak takut. Iya gitu. Terus kejedot mulu palanya. Karena dia juga takut. Ya gitu. Tapi waktu first date karena waktu itu aku belum boleh pacaran ya, masih ngumpet-ngumpet, jadi aku yang jemput. Oh gitu. Tapi posisinya waktu first date tuh itu aku pulang kondangan aku lanjut jemput dia. Terus ya udah keluarganya juga udah tahu aku. Terus posisi kalau di keluarga dia itu udah tahu kamu. Tapi kalau di posisi kamunya cuma bapak doang yang nggak tahu, semuanya tahu. Enggak kan awal kan nggak ada yang tahu sama sekali. Oh iya. Tapi udah tahu.
Nah ini kan kita balik lagi nih ya ke profesi modeling dia. Dia itu kan Elsa ini nih modeling, pasti kan kenal beberapa karakter cowok mungkin kan, dan pastinya juga banyak yang ngedeketin dia. Yang kayak varian cowok apa aja sih nih yang udah kamu temuin? Varian gak tuh? vanilla, coklat. Varian, oh my god, spesies ya, spesies cowok. Cowok apa aja nih yang udah kamu mengerti, yang ngedeketin kamu atau gimana gitu kan? Aduh, aku dulu banget nih. Dulu tuh kayak sering ketemu cowok yang nggak tahu diri Oh gitu, my God. yang nggak tahu diri. Terus karena pernah tuh aku apa ya? Ini dulu sih pas SMP kayaknya deh. Apa pas kapan ya? Udah lama sih. Karena tahu aku model gitu, terus aku kan berpenghasilan ya gitu lah. Tau lah. Gede ya Terus ya penghasilannya. udah. Terus habis itu, nah ini karena aku habis putus nih, ada lagi orang berdatangan gitu. Wow. Kan aku lagi masih sendiri dulu guys, masih belum move on. Mantan aku. Aku Jadi bertahan. cowoknya itu the best banget guys, makanya untuk laler-laler yang bertebaran jangan dekati Elsa dulu karena dia masih Tolong belum ya. move on. Tolong ya. Kecuali kamu bawa Mercy lah minimal, mungkin dia hatinya bakal tergerak. Kamu pikir aku cewek matre? Tapi kira-kira mau nggak sih Apaan? kalau yang bawa Mercy Enggak. merah-merah Aduh, kuasi? enggak, kalau selagi aku nanti bisa beli sendiri aja, nggak usah ngandelin. Oke. Itu keren banget sih, serius. Kita tuh sebagai Gini, wanita harus harus punya value yang tinggi. Kalau misalkan Bener misalkan disuruh cari yang kaya, kenapa nggak kita aja yang kaya? betul banget. Iya kan? Jadi kalau misalkan suatu waktu kita diinjek-injek nih, lah lu berhak apa nginjek-injek gua? Gua value-nya lebih tinggi gitu. Tapi nggak boleh, derajat wanita Iya, itu tahu. tetap di bawah laki-laki. Aduh, iya ya, sih, guys. bener. Nggak boleh kayak gitu ya. Tapi kalian jadi cewek harus banyak duit ya. Nah itu bener banget sih. Ini kamu nggak berusaha, kamu ini kan kayak gagal move on banget gitu. Iya. Sedangkan mantan kamu itu cemburu ya, bisa dibilang putusnya karena cemburu ya. Dia jadi protektif atau gimana? Enggak Kamu sih. nggak berusaha buat ngejelasin atau gimana gitu? Enggak, kita putus bukan karena ada kecemburuan, bukan ada kecemburuan. Ya mungkin emang karena nggak cocok aja. Ini privasi aja sih, nggak bisa dibahas. Maaf ya. Sayang banget. Ini kita ya karena nggak cocok aja. Mungkin tapi nanti cocok. Tapi kalau dari kamu sendiri untuk menghadapi pacar kamu, terus godaan-godaan selain pacar kamu itu kayak gimana? Kamu kan cantik, ya kan, berprestasi. Pasti dong banyak cowok-cowok yang ngedeketin. Itu cara ngadepinnya kayak gimana sih? Kalau misalkan pas aku masih pacaran ya, yang ngadepin ya pacar aku, mantan aku ini. Kayak misalkan ada yang chat, ada yang Loh, DM. tapi kan gak selamanya kamu berdua sama dia kan? Nah, itu pada saat kalau pas kemarin aku masih berhubungan sama pacar aku, tapi karena aku sekarang udah putus, aku diemin aja sih. Aku diemin aja. Jadi kamu cuekin, kalau ada yang chat Cuekin. sama kamu tuh kamu diemin? Iya, aku diemin. Tapi kalau misalkan kayak aku nggak tahu nih orang mau ngapain gitu. Kalau misalkan kayak minta save gitu, aku save. Tapi nanti kalau misalkan lama-lama dia bikin aku risih, ya aku hapus kontaknya, aku blokir. Gitu. Walaupun itu teman satu sekolah. Kalau untuk job model sendiri nih apa aja sih yang kamu terima? Aku udah pernah catwalk, udah photoshoot, udah job wedding, makeup wedding. Makeup wedding. Terus aku pernah dapet job suruh makeupin orang. Wow. Tapi kamu ambil? Ambil lah, Wow. makeup wisuda waktu itu. Keren banget sih ini, Iya. asli, serius. Jadi selain dia model, ternyata dia juga bisa makeup. Kamu harus kepoin banget Instagramnya dia, jangan lupa di Iya, follow. jangan lupa ya. Di follow ya, nanti kita sematkan di bawah. Oke, motivasi untuk para cewek-cewek sobat keren yang ada di rumah. Kayak Motivasi. gimana nih motivasinya? Sebenarnya motivasi tuh banyak sekali ya. Cuma di sini aku cuma mau bilang nih buat para wanita-wanita di luar sana, kalau untuk soal percintaan nih jangan terlalu pikirannya tuh diolah lagi gitu. Jangan salah pilih. Salah pilih guys. Iya, langsung kayak
jadi udah deh, tolong dijelasin apa sih yang terjadi tuh di ruang bioskop itu. Nggak boleh bohong. Ayo terus. Enggak. Gimana sih namanya juga first date? Masa first date emang kamu pikir ngapain? Oh, berarti untuk yang date selanjutnya. Enggak, maksudnya tuh kan first date emang ngapain di bioskop? Sejauh apa gitu loh maksudnya? Kisah percintaan seorang model yang bernama Cynthia Elsa Windana itu sejauh apa? Sejauh apa nih? Ya enggak sih, kita tuh ya pacarannya enjoy aja, enjoy gitu. Sering quality time-nya tuh kayak misalkan kita ke mana gitu, kamu kan anak masa kini nih ya kan? Anak masa kini, apakah pegangan tangan atau iya pegangan tangan sih berpelukan. Iya pegangan tangan iya. Cipika-cipiki. Kening, hidung, leher. Kenapa sih tangan aku tuh gini? Kalau bahas ginian, ya gitulah biasa aja pegangan tangan di motor peluk gitu lah. Terus? Ya udah, terus apa? Emang kamu maunya apa? Terus dong. Kamu maunya apa? Terus dong. Asli dia dingin loh. Sumpah aku terlalu ngakak ya bahas ginian. Asli dia dingin loh. Ya biasa aja kita mau pacarannya, quality time, makan. Kalau dia mengekspor apa sih namanya kayak tanda sayangnya itu di mana biasanya? Maksudnya, kan kalau buat zaman sekarang tuh pasangan-pasangan ini kan banyak yang bilang kayak physical love-nya language love-nya. Ada physical touch, quality time, terus kayak ngasih gift gitu yang beda-beda lah orang. Nah kalau misalkan kayak mantan aku kemarin sih karena kita sering ngabisin waktu bareng ya, karena emang suka sama-sama quality time bareng, jadi ya udah itu bentuk kasih sayang lah. Kasih sayang itu udah gitu doang, quality time bareng. Berarti yang penting ketemu gitu. Berarti sejauh kamu tuh sejauh kontak fisiknya tuh cuma berpelukan aja di motor atau berhadapan? Ya cipika-cipiki lah. Gitu dong. Cipika-cipiki lah. Kayaknya terlalu ini sih. Kayak enggak muka ketidakjujurannya itu masih ya, kelihatan. Bisa menilai lah dari muka aku gimana. Jadi kayak kita sama-sama tahu ya. Bahasa mata aja gitu. Jadi kalau misalnya minta gini dong. Cium aku, cium. Kamu mikir aku cembung udah. Kelihatan ya. Gini lah aku jadi diri sendiri ya, nggak tahu malu gitu sih. Nggak tahu malu. Oke, jadi kalau misalnya ini sorry banget nih ya. Untuk job kamu pernah nggak sih ada tawaran kayak sekarang kan kayak banyak tuh yang seksi lebih menjual ya nggak sih? Kamu pernah nggak sih dapat? Iya betul. Pernah, sering banyak yang ngajak, tapi kan nggak boleh lah. Nggak boleh. Bukan belum boleh, nggak boleh emang nggak boleh. Sekarang boleh. juga aku, BTW sekarang aku lagi hijrah. Iya, aku lagi sekarang hijaban terus. Tapi kalau untuk pas job foto kamu hijab? Kebetulan karena emang sekarang ini job foto lagi aku nggak ambil, kecuali job foto konsep tari Bali itu aku ambil pas jilbab karena kan dia ada kayak penutup kepalanya gitu, jadi nggak apa-apa. Terus habis itu kalau misalkan kayak ada acara-acara model kayak kemarin gitu, kelas make up ada, pokoknya ya semacam itulah, aku tetap pakai jilbab terus karena sekarang aku lagi belajar untuk memakai jilbab terus. Kalau tari Bali itu kan pakaiannya kayak kembenan gitu nggak sih? Iya. Nah, kamu pakai mangset lagi atau enggak? Iya pakai. Terus karena kan kostum tari Bali itu bukan cuma kebuka doang, ada yang ketutup dari bener-bener ketutup dari atas sampai bawah. Tapi kan kalau requestan klien, nah kebetulan kemarin tuh dia minta yang baju panjang, jadi alhamdulillah. Tapi kalaupun misalkan emang dia mintanya yang buat kebuka, ya tanya dulu gitu kan. Kalau dari kamu sendiri, kamu lebih suka ke yang
kan kalau konsep fotografi itu kan banyak ya, ada yang beauty, terus ada juga yang karakter, terus ada juga yang adat gitu, membawa adat. Kamu sendiri tuh lebih suka Kalau yang mana? untuk bayarannya sih lebih suka adat gitu ya. Adat ya. Tapi kalau kamunya gede adat nggak? Maksud kamu apa nih? Kalau misalkan tuh bayaran gitu aku lebih milih untuk yang konsep tari Gali. Kamu tuh ambekan nggak sih? Kalau dibilang kalau misalkan dibilang ambekan tuh enggak ya guys, aku nggak mudah baper. Kecuali kalau misalkan sama keluarga aku mudah baper. Karena segimanapun mungkin aku di luar itu tuh harus bisa jaga mood aku. Karena kan bapak selalu bilang kalau di luar tuh harus apa ya? Harus ramah sama orang-orang gitu. Nah kebetulan karena aku zodiaknya Libra, pembawa kebahagiaan. Anjay. Libra. Aku Bobo Libra. zodiak guys. Libra. Aku Libra. Senggol dong. Senggol dong. Karakter Libra Libra itu kayak gimana sih emang? Iya, kamu gimana sih ketemu aku? Aku enggak. Happy enggak sih kamu? Ya kayak pengen nyium gitu, makanya aku nanya cowok kamu tuh pernah nyium nggak? Kenapa jadi kesana? Aduh ya ampun. Langsung nyosor gitu nggak sih? Ya. Berarti kalian udah kayak chemistry-nya kayak udah dapet tapi Udah. kandas di tengah jalan ya? Iya, mungkin emang karena nggak cocok aja kali ya. Kamu tuh selalu dari tadi tuh bilang nggak cocok gitu. Dan kamu yang mutusin tapi kamu yang gagal move on. Makanya, tapi kalau aku tanya kenapa kamu tuh kayak klise banget gitu jawabannya. Ya gimana ya? Harusnya kan kalau kamu yang mutusin kamu yang nggak suka Ya, gitu. tapi zaman sekarang gitu loh, cewek yang mutusin, cewek juga yang gamon. Ini aku jadi penasaran nih ya. Kalian pasti putus nyambung nih Iya. pacarannya. Iya betul sekali. Kan? Betul sekali. Aku sangat putus nyambung. Nah terus Putus tiba-tiba nyambung. kayak pas putus, ih kok nggak nyambung nih, kayak aneh Nyariin, banget. jadi nyariin. Kayak aneh banget, kayak ini beneran. Karena literally yang kayak kita tuh putus nyambungnya tuh bener-bener yang kayak misalkan malam ini putus, malam ini juga balikan, kadang gitu, kadang selang berapa hari balikan. Si Libra yang katanya nggak ambekan, tapi begitu cara percintaannya. Katanya nggak ambekan loh dia loh. Banget loh. Nah itu kamu namanya ambekan dong. Elsa. Itu aku tuh putusnya bukan karena aku ambekan atau apa, karena emang ada something problem. Ini emang cewek-cewek nih ya, cewek-cewek yang seusia kamu mungkin kalau ngambek minta putus, giliran ditinggalin beneran nangis. Iya itulah cewek zaman sekarang harus dimaklumin ya para cowok. Makanya cowok-cowoknya juga nih kalau mencari cowok jangan cari yang egois lebih tinggi. Ya. Karena nanti nggak ada yang mau ngalah. Nggak ada yang mau Iya, ngalah. benar. Kalau dari kamu dan cowok kamu ini yang lebih pengalah siapa? Kalau lebih sebenarnya kita berdua nih kalau dibilang mengalah sama-sama mengalah, cuma kadang aja ada waktunya gitu. Kayak misalkan dia lagi nggak mau ngalah nih, ya udah aku ngalah. Kalau misalkan aku lagi nggak mau ngalah, ya udah dia ngalah. Jadi kayak timbal balik gitu. Kayak timbal balik gitu aja sih. Asli percintaannya nggak jelas banget sumpah. Tapi aku sedih loh. Bulan depan aku ulang tahun tapi kita nggak mentas. Untuk cowoknya Elsa. Bukan cowok udah mantan. Oh iya mantannya Elsa cepet-cepet ditembak lagi sebelum bulan September. Ya ini di note ya yang inisialnya siapa? Inisialnya apa hurufnya? Aduh. Pokoknya 5 huruf inisialnya. Yang huruf pertama Belakangnya aja deh, belakangnya Y. Sandai. Hari kali Sunday es krim Sunday. Sandai. Ya itulah. Kita kan udah ngebahas cowok nih. Biasanya kalau anak-anak seusia kamu tuh punya bestie-bestian. Bestie yang paling soulmate kamu itu siapa sih? Yang Dari paling- temen model atau temen sekolah? Teman model sih. Karena gini ya guys, ya kalian pasti pernah mengalami nanti ada di fase kalau udah makin dewasa tuh makin tahu oh temen nih ternyata begini, jangan terlalu deket lah gitu. Maksudnya bisa sakit hati gitu karena temen tuh sekarang pada fake sih, apalagi SMA ya.
pada fake semua teman-teman gitu. Berarti kayak apa sih? Kayak baik di depan, betul. busuk di belakang. Betul sekali. Makanya nih kalian para anak perempuan nih kalau cari temen yang bener-bener aja gitu, terus yang membawa kalian ke arah yang bener. Jadi kamu ini posisinya punya bestie nggak? Punya dong. Berapa? Kalau untuk yang emang bener-bener deket banget itu aku punya circle namanya Asbak Lele. Hai Asbak Lele. Asbak lele, hai Asbak lele. Asbak Lele. Berarti kecil ya tuh lele, kayak nggak muat gitu, cuma ditaruh di kamu nggak asbak. nanya kenapa bisa namanya Asbak Lele? Oh iya, kenapa tuh? Kenapa Jadi tuh? ini Asbak Lele ini tuh temen-temen OSIS SMP, tapi kita 6 orang. Ada aku, Suceng, ini nama panggilan aja Suceng, Adiot, Janda, Wow. dan di Surya. Surya ini sering panggil Putri Payung. Cowok, ada cowoknya satu. Dua. Nah, kenapa bisa dinamain Asbak Lele? Karena dulu waktu di SMP, abis kegiatan OSIS, jadi kita berenam nih kan emang paling deket gitu ya bisa dibilang lah. Terus kita ke kantin buat makan karena kan udah selesai nih kegiatan OSIS. Beli nasi padang. Aku beli nasi padang lauknya lele. Nah, itu makan di kantin. Nah, di situ tuh di tengah-tengah ada asbak. Itu situ aku mau cuci tangan sama si Janda. Kalau nggak salah dari ke kamar mandi. Aku cuci tangan, pas aku balik kok ini pada ketawa-ketawa. Aku tanya kenapa? Ternyata lele aku masuk ke asbak. Udah gitu doang sih, kayak gitu. Kayak gue pikir tuh lu dipatil gitu di dekat asbak. Enggak dong, itu karena lele aku masuk ke asbak. Aduh, palanya aja Nggak atau tahu, semuanya? Dia ekornya ada masuk ke asbak, terus ya udah terus pada ketawa-ketawa nih. Dinamain lah asbak lele. Ya Emang agak nggak jelas ampun. sih. Berarti itu pertemanan kalian itu dari SMP? Dari SMP. Berarti seru banget dong ya. Jadi kayak udah bestie banget Iya, gitu kayak. jadi setiap member ini ulang tahun nih kita selalu rayain. Sebisa mungkin kita harus rayain karena kan pasti nanti tahu nih kalau kita udah lulus pasti bakal susah buat ketemu main. Jadi kelas 12 itu kelas 3 SMA Iya nggak sih? SMP, iya SMA. 3 SMA, Iya, berarti udah lama juga ya? Udah lama. Wow, keren sih. Dari Keren tahun banget sih itu. Berapa ya? 18 apa 19? Itu cara mempertahankan, itu kan kayak 6 kepala ya. Kita 6 kepala. kita ngatur Bener. 2 kepala aja tuh kayak banyak konfliknya gitu. Iya, bener. Pernah nggak sih kayak ribut-ribut nggak jelas atau kayak mempertahankan ego masing-masing gitu? Di aspek lele ini? Iya. Kebetulan kita nggak pernah berantem sih, alhamdulillah. Karena gini, kita itu punya grup, tapi grupnya itu tuh nggak pernah chatan. Jadi kita tuh gimana ya? Kita tuh deketnya, akrabnya, ngobrolnya banyak cerita-ceritanya tuh. Jadi pas ketemu doang. Jadi kayak cuma diisi canda tawa aja. Iya. Berarti kamu nggak ada kayak temen curhat gitu atau apa gitu? Enggak, karena aku lebih memilih semuanya mendem sendiri aja. Karena kalau introvert ya? Enggak, bisa dibilang aku gak introvert sih. Apa dong? Extrovert karena aku selalu membawa kebahagiaan. Tapi kalau untuk kayak cerita-cerita aku sih aku selalu mendem sendiri karena paling the best lah. Karena aku suka ngobrol sendiri kalau mau. Kayak agak angker gitu ya? Agak angker gak sih? Iya kan, iya bener sih, tapi kadang aku juga ada. Jadi kayak gini nih, kayak misalnya kalau lagi sedih, iya kadang aku sedih tuh ngadepin ngelakuin diri sendiri kaca, di kaca. ya kan, ngadepin kaca, terus tahu-tahu nangis. Gitu. Iya bener. Kamu jangan nangis gitu kan, Bener. kamu harus kuat gitu. Bener. Terus tahu-tahu kayak ketawa sendiri, lucu sendiri. Bener. Enggak, Iya. kayak fix gila itu. Iya emang ini nggak tahu. Nah terus tips aku tuh cara kalau udah nanganin aku kayak gitu, aku makeup karena makeup itu bikin suasana aku jadi baik lagi. Kayak centil gitu ya dia ya ternyata. Centil, oh my god, aku nggak centil guys. Dan kalau untuk di circle keluarga nih, siapa sih yang paling deket? Kamu punya berapa bersaudara? Aku 3 bersaudara BTW. Aku anak bontot, yang pertama itu cowok, kedua cewek, ketiga cewek. Nggak ada yang kamu ajak? Aku paling deket sama kakakku yang kedua, deket banget Yang kita. cowok? Cewek. Yang cewek ya? Kita deket banget bener. Apa cewek, cowok? Cowok, cewek. Oh cowok, cewek. Kita deket banget. Kalau Gitu. cerita-cerita ke mama nggak? Enggak, kamu tahu kan? Nggak dong.
Jadi Jadi aku, sering iya, kalau ada apa-apa tuh aku ke kakak aku mulu. Kita sering kayak minta duit gitu enggak? ya minta duit juga aku, BTW aku morotin deh. Iya, aku minta duit. Nah, ngomongin morotin nih. Kamu tuh kayak tipikal morotin cowok enggak sih? Aduh, aku nggak pernah morotin cowok. Aku nggak pernah morotin cowok. Enggak. Tapi kalau cowok itu mau jajanin aku ya udah. Kamu terima dengan tangan terbuka. Terbukanya segini apa segini? Ya, kayak mantan aku kemarin kan dia ya kalau Ya kan itu sayang. Maksudnya tuh kalau yang ngedeketin kamu terus kamu enggak. jadi kayak aji mumpung gitu Oh loh. enggak. Kalau Enggak. kalau konteksnya temen aku nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sama Malah sekali. justru aku yang ngeluarin duit. Oh, aku jadi kayak pengen jadi teman kamu deh. Mau dong. Masih bisa nggak sih masukin satu aja aku? Udah nggak ada. Tambahin dong jadi 7. Udah nggak ada space lagi. Nggak ada space lagi. Jadi kayak namanya tuh Asbak Lele Matil gitu loh. Enggak ya, Asbak Lele enggak. Asbak Lele aja ya. Enggak ada member baru. Kan kayak lebih seru gitu loh kalau ada yang lebih tua ngebimbing kalian gitu loh. Enggak. Aduh please dong, aku sayang banget jajanin harus- kamu. Ih, kamu harus Kayak muda apa? dulu. Kayak susah gitu syaratnya kalau muda. Ya gitu tips. Tapi kan itu teman sekolah, katanya kamu basinya itu model. Ya, namanya Adia. Oh Adia. Kita ini Hai, emang Adia. jarang. Iya, Adia kalau nonton nih apa sih? Aku anggap dia sebagai adek. Adek ih najis. Adia najis katanya ih. Nggak, tapi walaupun kita emang jarang WA-an, kalaupun WA-an kita cuma kayak WA-an tuh kita cuma kayak buat ketemu aja karena kita berdua kan sama-sama sibuk nih. Jadi kita tuh nggak pernah sama sekali chattingan cuma buat ngajak ketemu. Nah nanti kalau udah ketemu nih baru kita ngeluarin Banyak cerita ya. Kita tuh kayak gitu, berbagi tipikal, gitu. aku sama dia gitu. Kalau misalkan ketemu baru kita bener-bener yang kayak cerita banyak tentang kehidupan kita yang udah lewatin. Biasanya apa tuh yang diceritain? Cowok. Ya kan? Kayak nggak mungkin. Jadi Zaman kayak dilema zaman sekarang itu pasti nggak jauh dari cowok. Ih Iya. cowok gue tuh gini ya gitu ya. Tapi aku sekarang sadar sih. Kenapa Sekarang paling penting masa depan. Masa depan yakin Yakin karena aku bahwa cowok yang inisial belakangnya Y dia udah nggak mentingin kamu lagi. aku masih mentingin kamu tapi maksudnya aduh aku ketahuan banget gamon. Tapi aku mau sukses dulu ya, doain aku. Dia mau fokus dulu ke karirnya. Iya, soalnya aku kan harus bisa gitu. Bisa Harus. sukses. Kalau misalnya Adia ada di sini, kira-kira apa sih yang mau kamu Ini aja kita nggak pernah kayak begitu. katakan? Ya, kita nggak pernah kayak Ya begitu. enggak, maksudnya kan ya kamu anggapnya coba aku Adia gitu. Kamu gimana sih cara Adia. curhatnya? Kayak enggak gitu deh, aku jijik sendiri. Ada aku nggak pernah so sweet gitu sama So Besti. Kayak sweet, terus tiba-tiba malu sendiri. Kayak apaan sih lo gitu. Kita nggak pernah kayak gitu. Paling kita nih kalau misalkan kayak gitu nih, kita kayak malah kita tuh bawaannya sarkas. Sarkas. Iya, kalau kita menyemangatin gitu tuh kita pembawaannya sarkas, bukan kayak lebih ke kayak gitu, enggak. Karena apa ya? Aku sama Adia tuh lebih suka ya gitu kalau nyemangatin tuh dengan cara sarkas. Kita punya cara masing-masing gitu. Nggak Contohnya yang, dong. nggak yang lebay kayak gitu. Enggak ngerti loh. Contohnya Contohnya tapi nguatin tapi dengan kayak cara misalkan- sarkas itu kayak gimana Iya, kayak, gitu. Kayak misalkan semangat ya Matt, jangan alay-alay gitulah. Oh, Kayak gitu. gitu. Terus kayak misalkan aku bilang, semangatin gue dong gitu. Terus dia dia ngomong gimana? Terus aku bilang semangat. Terus ya udah dia teruskan lagi pesan aku yang semangat itu ke aku. Jadi saling menguatkan gitu ya. Iya, menguatkan gitu. Menguatkan gitu. Benar. Apalagi nih kamu mau korek-korek tentang kehidupan aku, apalagi deh, apalagi. Ya boleh dong. Apalagi. Kamu nggak mau tanya gitu aku mau jadi apa? Kan apa pilot? Oh enggak. Kamu kan ingin melarikan Bajai diri. kali. Mau melarikan diri kalau lagi kesel. Lari dari kenyataan. Lari dari Aku nomor kenyataan. Enggak, kamu emang mau jadi apa sebenarnya sampai ingin ditanya kayak gitu? Enggak sih.
Enggak. Jadi manusia biasa. Tapi bener loh, kamu itu pasti dong ada Cita-cita. cita-cita. Ada. Apa kamu ingin jadi model yang Enggak. terkenal Enggak, atau aku enggak. paskibra Enggak. yang Iya. bisa ngebawa bendera di hadapan Jokowi? Kayak itu udah telat deh. Telat ya. Kalau bisa 3 periode ya. Mau. Atau jadi atlet renang yang Enggak. Aku mau menjadi wara. wara itu apa? TNI Angkatan Udara wanita. Dan aku ya. Berarti tahun depan bener aku mau dong. coba tes. Bener dong di udara. Feeling aku bener gak sih? Apa tuh? Kan kayak pilot itu kan di udara juga. Ah iya, ya kamu nggak tadi bilang sih? banget. Ya Allah, amin ya semoga Ya. aku. Kayak gue kayaknya ngebuka kayak kartu tarot gak sih? Kamu ngomong kayak gitu aja, ntar kamu ingin aku biar aku tahu. Iya dong, gimana aku sih. pasti nyemangatin kamu banget. Kamu kira-kira nih dari perjalanan kamu, dari di dunia modeling, terus Banyak sekolah, lika-liku. sekolah kamu juga tetap nomor 1 ya kan? Terus kamu juga ngambil ekskul, ngambil kursus renang juga, itu pasti ribet banget. Terus kamu juga harus menghadapi keluarga yang Strict lah. Iya, Strict. terus kamu juga ada masalah-masalah percintaan. Kira-kira gimana sih cara ngadepin itu semua gitu? Kamu mungkin bisa berbagi sama teman-teman. Cara membagi waktunya gitu. Ya boleh. Nih karena kebetulan aku kelas 12 sini udah tidak ada ekskul lagi karena udah nggak dibolehin kan. Berarti ngomongin kemarin aja. Ya yang kemarin. Cara membagi waktunya adalah bagaimana aku mengutamakan yang dahulu dulu. Yang dahulu dulu aku pentingin, kayak misalkan kalau misalkan ekskul paskib yang harus diduluin, aku dahulin paskib dulu. Nanti aku kalau udah waktunya mepet ke yang lain, aku izin lanjut ke yang lain. Jadi gitu. Kalau misalkan dibilang capek ya capek banget ya. Cuma kalau misalkan orang mau sukses kan harus sengsara dulu ya. Ya betul. Ya, jadi itu Mood booster kamu siapa? mood boost diri aku sendiri. Gini, sebisa mungkin aku selalu menjaga mood aku. Enggak, maksudnya yang menurut kamu kayak support kamu banget gitu, yang selalu ada di belakang kamu, yang selalu nguatin kamu gitu loh. Kalau pas kemarin mantan aku lah. Jadi andil orang tua nggak ada? Gak ada. karena orang tua aku nggak pernah nanyain aku lagi capek atau enggak. Mereka cuma taunya aku harus ikutin itu. Aku kan capek. Aku juga mau ngertiin. Yang bisa ngertiin aku ya kemarin mantan aku doang. Jadi orang tua aku enggak. I'm sorry. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi di segmen terakhir ini pasti ada motivasi dari Elsa untuk sobat keren di rumah. Motivasi dari aku sih buat kalian nih para perempuan, lebih semangat lagi ngejar masa depan karena masa depan tuh penting. Boleh ngurusin percintaan, tapi ada batasnya. Terus juga kalau mau cari pasangan harus yang suportif, jadi harus ngertiin keadaan kamu gimana. Jangan malah bikin kamu ngedown, kena mental gitu. Terus kalian juga mikir gimana sih kalian tuh harus bisa banggain orang tua. Karena sumpah itu bersyukur banget kalau misalkan kalian bisa banggain orang tua kalian. Kalian bener-bener bangga banget sama diri kalian sendiri. Terus kalian harus jadi wanita independen. Itu tipsnya. Kalian harus bisa menjadi wanita independen. Oh ya, kalau mau sukses kalian harus sengsara dulu. Karena umpamanya kayak misalkan 10 tambah 10 itu Apa? 10 tambah 10 apa? 50? kayak misalkan kalian kalau misalkan 10 tambah 10 kalau misalkan 5 tambah 5 itu 10 apa sih?
Dia ada kalkulator nggak sih? Please ada kalkulator nggak? Kamu masih mau lanjutin itu nggak? Aku penting kalian harus semangat buat masa depan kalian. Oke guys, pokoknya intinya semangat, sobat keren di rumah, semangat kejar masa depan kalian. Kalau mau cari pasangan itu harus bisa menjadi support system buat kalian. Langsung aja kita akhiri perbincangan seru kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, di loncengnya diklik, Share ke teman-teman kalian. share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa sukai kami. Sampai ketemu Kalian suka lagi. apa dia? Aku dong. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye.